Dan berikut ini contoh lainnya dari hal ajib yang kita temuin di lintas barat Sumatera. Hal ajib yang mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati saat riding di sini, bro. Itu salah satu contoh ketika kita harus selalu berhati-hati ya. Kita jalan pelan-pelan aja sambil nikmati vibes di sepanjang jalur lintas barat Sumatera ini, bro. Seperti yang kalian lihat, jalurnya sepi, jalannya juga mulus, pemandangan kanan kiri nggak membosankan, ya nggak? Ketemu spot cakep yang seperti ini, bro. Kita baru jalan nggak sampai sejam yang lalu nih padahal. Tapi rugi nih kalau jalan terus, kayaknya harus berhenti, bro. Dan ini enaknya kalau solo touring, bisa suka-suka kita kapan berhenti, ya nggak? Masya Allah. Ini nih kalau touring ketemu yang begini-begini nih. Cuaca pagi ini cukup cerah di Bintuhan Bengkulu dan kita baru saja selesai sarapan. Sesaat lagi kita akan memulai perjalanan kita di hari ketiga. Satu hal yang jadi kekurangan MP25 adalah standar sampingnya, bro. Tapi saya nggak milih nambah ketinggian standar sebagai solusi. Cukup buat alas standar dari papan begini saja, terus ditaliin biar gampang dinaik turunin saat saya di atas motor. Ini efektif nahan beban motor saat kita parkir di pasir atau tanah yang nggak solid, ketimbang pasang sepatu standar atau menambah ketinggian standar samping. Nanti kalian akan lihat gimana cara ini memudahkan hidup saya dalam perjalanan jauh ini, bro. Ternyata di penginapan Zafa ini ada peturing motor juga yang nginep semalam, bro. Dan set box motornya oke juga nih. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Sekarang kita baru keluar dari Hotel Zafa ya, di Bintuhan Bengkulu. Dan kita akan melanjutkan perjalanan hari ketiga menuju Banda Aceh ya, dari BSD Tangerang Selatan. Dan untuk hari ketiga ini kita hanya menempuh 325 km dari Bintuhan ke Kota Ketaun ya, masih sama-sama di Provinsi Bengkulu. Jadi kita ambil jalurnya pendek karena kita jalannya nggak harus kecepatan rata-ratanya harus kita kurangi lagi, karena menurut informasi jalur ini ada lubang yang keberadaannya sporadis ya. Jadi kita khawatirkan kalau kita kecepatan 80 km per jam tiba-tiba aja bisa masuk lubang. Nah kalau jalannya berlubang semua itu kita udah aware dari awal ya. Tapi kalau sporadis itu yang lebih bahaya. Apalagi kalau tiba-tiba kita harus nyalip mobil, di belakang mobil tiba-tiba ada lubang. Ini angsanya kenapa ya jalannya, kasihan. Ini adalah alun-alun kota Bintuhan. Masya Allah, Masjid Agung Al-Kahfi. Seharusnya subuh tadi kita ke situ ya. Oke, sampai ketemu di potongan video berikutnya ya. Gak ada lawan lah, bro. Kalau kita touring di lintas barat Sumatera ini, kita banyak ketemu sama hal-hal ajib. Kayak gini nih contohnya. Mantap kali monyet. Ini sakit hati. Bang, Dan berikut ini contoh lainnya dari hal ajib yang kita temuin di lintas barat Sumatera. Hal ajib yang mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati saat riding di sini, bro. itu salah satu contoh ketika kita harus selalu berhati-hati ya.
Dan tentunya di lintas barat Sumatera ini banyak banget hal-hal indah seperti ini, bro. Masya Allah. Masya Allah. Hari yang cerah, alhamdulillah. Hari ini perjalanan masih di Provinsi Bengkulu. Jadi ada perdebatan ya, apakah kita harus berhenti sejam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali, atau banyak muncul pertanyaan kalau kita sedang touring motoran itu berhentinya tiap berapa jam sekali gitu ya, atau berhentinya durasi perjalanannya itu berapa lama. Nah, sebenarnya tergantung ke ridernya ya. Ada yang 2 jam sekali, ada yang sejam sekali, ada yang 3 jam sekali. Tergantung ridernya sebenarnya. Kalau saya pribadi, kalau saya sedang solo riding seperti ini, saya memilih untuk mengacu kepada tiap sejam sekali ini saya mau berhenti. Karena kenapa? Karena untuk ngelurusin kaki ya, stretching, istirahat, minum yang banyak, ngopi, dan juga sekaligus melihat pemandangan yang indah, duduk di spot yang cakep gitu ya, sambil ngopi, sambil istirahat. Nah, terkadang juga udah berhenti 15 menit yang lalu, saya juga berhenti karena ada spot yang indah yang bisa kita nikmati sambil duduk-duduk. Kapan lagi ya enggak? Nah, itu kalau sendiri. Makanya saya ngeset itu 1 hari, kalau tidak diburu sama waktu, perjalanannya hanya sekitar 300-an kilometer untuk memberikan kesempatan bagi saya melakukan hal tersebut. 1 jam sekali berhenti, atau kapanpun ketemu dengan spot yang indah kita berhenti, saya berhenti, begitu ya. Nah, tapi bukan berarti itu harus saya patok, udah 1 jam nih berhenti, enggak. Ada saat-saat tertentu atau tempat-tempat tertentu di mana saya ngelanjut ya. Jadi bisa saja 2 jam sekali saya berhenti. Nah, kalau capek tinggal berdiri di motor ya. Nah, itu apalagi kalau perginya bareng-bareng. Jadi ada kesepakatan, kita 2 jam sekali berhenti. Oke, silakan, nggak masalah. Nah, jadi kembali lagi ke rider dan kesepakatan masing-masing. Nggak harus 1 jam, nggak harus 2 jam, nggak harus 3 jam, bebas. Tergantung situasi, semuanya situasional. Tapi sekali lagi buat saya yang fisiknya itu tidak seperti dulu lagi, itu saya lebih suka kalau sendiri 1 jam sekali berhenti. Tapi enggak mesti juga, bisa saja 1,5 jam, bisa saja 2 jam, tapi saya mengacu kepada 1 jam sekali berhenti. Oke. Jadi jalanan di Bengkulu ini kita masih dapat jatah yang bagus ya, tanpa lubang, alhamdulillah. Semoga lubangnya itu, spotnya itu nggak banyak ya. Kita jalan pelan-pelan aja sambil nikmati vibes di sepanjang jalur lintas barat Sumatera ini, bro. Seperti yang kalian lihat, jalurnya sepi, jalannya juga mulus, pemandangan kanan kiri nggak membosankan, ya nggak? Video-video ini sengaja nggak saya potong, apa adanya saya biarin, biar bisa jadi pedoman buat kalian yang pengen touring kemari, pedoman tentang gimana keadaan jalur di lintas barat Sumatera, khususnya yang saat ini kami lintasin di daerah setelah Kota Bintuan, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Enjoy!
Mendung ya bis. Udah mulai ketemu sapi di jalan kita guys. Dan pertemuan dengan hewan ternak kayak sapi begini akan semakin banyak ntar saat kita memasuki Aceh. Ketemu sama pick up nih bro, yang lagi angkut motor. Tapi saya juga nggak tahu nih motor apa nih. Ada yang tahu? Motor apa ini? Coba kasih komen ya. Penasaran juga nih motor apa. Ini enaknya touring bro, lagi enak-enaknya riding, ketemu spot cakep yang seperti ini bro. Kita baru jalan gak sampai sejam yang lalu nih padahal. Tapi rugi nih kalau jalan terus, kayaknya harus berhenti bro. Dan ini enaknya kalau solo touring, bisa suka-suka kita kapan berhenti, ya enggak? Naik apa? Susah lah. Apa? Tuh dia tuh. Turun bis. Masih 5 jam. Nah, begini cara pakai alat ajaib ini bro. Memang cuma papan pakai tali. Secara estetika nggak ada cakep-cakepnya.
nggak ada pun canggih-canggihnya. Tapi buat bapak-bapak backpackeran kayak saya ini, alat ajaib buatan sendiri ini benar-benar membuat hidup kita di perjalanan jadi mudah, bro. Sekarang baru aja landing, masih di, kalau nggak salah masih di Kabupaten Kaur Bengkulu ya. Mas, ini kita mau heading ke daerah Ketaun, masih 325 km dari hotel tadi pagi kita nginap. Nah, sekarang ada spot cakep nih, spot cakep. Jadi kita berhenti dulu, ngopi-ngopi. Cakep banget nih, Masya Allah. Cakep banget ya. Dan satu lagi, hidup kita lebih mudah karena ini nih, alhamdulillah. Nah, ini fungsinya nih. Kalau kita taruh standar biasa aja, ditinggiin standarnya, di bawah dilas, nggak ngefek nih. Kalau misalnya jalurnya kayak gini nih, pasiran. Ya. Pas ya. Iya. Jangan gitulah. Masya Allah. Ini nih, kalau touring ketemu yang begini-begini nih, ini luar biasa guys. Jadi ketemu spot yang begini kita berhenti, padahal baru 45 menit yang lalu berhenti lagi nih. Nah, kita main-main dulu. Makanya kita ngeset durasi perjalanan itu, jaraknya itu nggak terlalu jauh-jauh, rata-rata 300 km per hari. Jadi biar sempat healing kalau nemu situasi kayak gini nih. Ini masih daerah Kaur Bengkulu ya, mantap. Ini nih mandi aja langsung ya, airnya jernih banget ya. Tapi kita hati-hati karena kenapa? Ini belum total musim kemarau ya, mendung. Aku tiba-tiba air banjir bandang ya. Tapi airnya masih jernih, berarti tandanya di sana tuh nggak ada hujan. Tuh, cuaca cerah dengan sedikit berawan. Oke guys. Kenapa nak? Itu aja batunya. Iya, walaupun hijau-hijau itu bukan. Kalaupun iya, dia pecah-pecah di dalamnya, nggak bagus. Cara cari batunya tuh gimana? Oke.
Perjalanan kita menuju waypoint berhenti selanjutnya, yakni di kota Ketahun Bengkulu, masih 300-an kilometer lagi bro. Dan perjalanan kita sampai tujuan, yakni kota Banda Aceh, masih lebih jauh lagi. Kurang lebih 2000 kilometer lagi guys. Masih banyak banget hal-hal menarik yang akan kami dapetin hingga sampai di tujuan nanti. Dan tentunya kami akan bagi ke kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di Motomorfosa. Nonton terus tayangan-tayangan solo touring lintas barat Sumatera kami ini. Jangan lupa subscribe, like video-video kami, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirnya dapat kopi, man. Berapa kilo tadi kita nggak ada kopi? 100 kilo kita nggak nemu kopi, man. Alhamdulillah.